oh Tuhan, yang selalu menyegarkan hati kami, menyegarkan roh dan jiwa kami Tuhan. Perbarui hati kami Tuhan, perbarui jiwa dan roh kami Tuhan. Ya Yesus. Lalu dan selalu rindu bercengkrama dengan Engkau Tuhan, melalui kebenaran firman Engkau Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Ya Yesus. ampunan Tuhan. Kiranya hamba-Mu Engkau pakai luar biasa lagi Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dari Kediri hingga ujung bumi Tuhan. Ya Yesus, terjadilah. Haleluya Tuhan, dan berkati beliau Tuhan, di dalam pelayanan beliau, di dalam keluarga beliau, dan jawablah segala pergumulan dari pergumulan beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih doa yang sangat indah dari Pak Jonathan Punidi. Dan Tuhan berkati Pak Jonathan dan Ibu Magdalena. Haleluya. Kembali lagi bersama dengan saya. Kita akan merenungkan firman Tuhan malam ini. Firman yang luar biasa dengan sebuah tema yang diangkat pada malam ini. Proyek Allah bagimu, ya saudaraku. Namanya proyek itu sesuatu yang benar-benar dirindukan oleh banyak orang dan proyek itu harus dikerjakan. Kalau proyek tidak dikerjakan, maka saudara tidak akan bisa mendapatkan apa-apa, ya saudaraku. Nah, proyek itu tentu banyak orang akan berebut untuk mendapatkan proyek itu, saudaraku, ya. Ada orang yang mencoba untuk menginvestasikan uangnya untuk mendapatkan tender untuk mereka bisa mendapatkan proyek-proyek yang mereka inginkan, saudaraku. Nah, hari ini kita akan lihat tentang proyek Allah bagi hidup saudara dan saya, ya. Sebuah nats bacaan Alkitab kita terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Apakah yang dimaksud dengan proyek Allah itu kita akan lihat di sini dan kita akan bongkar sama-sama tentang proyek Allah bagi hidup saudara dan saya. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 12 dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman bagi kita semuanya. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak John. Kesempatan yang Yes. diberikan saya. Nats bacaan Alkitab hari ini, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Amin. Ini adalah sebuah firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan gereja di Filipi. Dia menyapa mereka dengan berkata, "Hai saudara-saudaraku." Nah, apa yang dikatakan hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, ya. Jadi kalau orang itu benar-benar percaya pada Tuhan, maka dia adalah orang yang taat. Kata T-A-A-T, taat itu artinya T yang pertama bernama tidak. A yang pertama bernama ada. A yang kedua bernama alasan, dan T yang kedua bernama tidak. Jadi kesimpulan dari T-A-A-T atau taat yaitu tidak ada alasan tidak. Nah, Tuhan ingin malam ini kita semua mengerjakan proyek Allah. Apa itu proyek Allah? Proyek Allah bernama karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian itu adalah proyek Allah bagi hidup saudara dan saya. Sampai di sini saudara mengerti, yang mengerti lambaikan tangan, bilang aku adalah proyek Allah. Amin. Dan aku mau melakukan proyek Allah itu. Amin. Yaitu proyek Allah bernama keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita sekalian, ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, saudaraku. Bukan saja seperti walau waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula
sekarang waktu aku tidak hadir. Entah Paulus hadir dan tidak, proyek keselamatan ini harus dikerjakan. Kalau saudara-saudara tidak mengerjakan proyek keselamatan, maka proyek ini akan hilang dari hidupmu dan akan beralih kepada orang lain yang mau mengerjakan proyek itu, saudaraku ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini satu proyek yang begitu mulia, misi keselamatan ini kita semua mengerjakannya. Jadi begini saudaraku, arti selamat itu saudara-saudara itu ada dua ya saudaraku. Yang pertama secara de jure hukum sorga, memang nama saudara dan saya sudah ada di sorga. Kapan? Pada waktu engkau dan saya bertobat dan meninggalkan dosa-dosa masa lalumu, dan kemudian kita mau berjanji untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sejak itulah saudara dan saya, nama kita sudah ada tercatat di dalam kitab kehidupan Allah. Jadi secara teori, secara hukum sorga, secara de jure itu nama kita sudah ada di sana, sudah dicatat. Tetapi ingat yang kedua, secara de facto, secara kenyataan realita kita belum ada di sorga, kita masih di bumi saudaraku. Karena itu di bumi ini kita perlu berjuang, di bumi ini kita nggak bisa santai, di bumi ini kita nggak bisa diam. Kalau kita santai, kita nggak mengerjakan proyek keselamatan itu, maka dengar baik-baik, keselamatan itu akhirnya hilang dari hidup kita saudaraku ya. Kalau paham itu Calvinis berkata sekali selamat tetap selamat. Entah engkau sudah diselamatkan Tuhan, entah engkau buat dosa, engkau tinggalkan Tuhan, engkau murtad lagi, yang penting engkau diselamatkan. Itu paham Calvin. Itu tidak benar. Betul kita sudah diselamatkan, tapi ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab saudara saya yaitu mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan pada saudara saya dengan takut dan gentar saudaraku. Jadi saudara Tuhan, hak kita adalah menerima keselamatan, dan itu kita berhak minta itu. Tuhan berikan secara de jure hukum sorga, namamu dan namaku sudah ada di sana. Tapi yang kedua, jangan lupa secara de facto, secara kenyataan fakta, realita, kita belum di sorga, kita masih di bumi ini saudaraku. Apakah keselamatan bisa hilang? Bisa. Kalau saudara-saudara tidak mengerjakan keselamatan ini, yaitu saudara tidak setia beribadah kepada Tuhan, saudara tidak setia melayani dengan baik, keselamatanmu bisa hilang saudaraku. Dan orang-orang lain yang di belakang kita, entah mungkin mereka ada di deretan 1000 atau di deretan 500 saudaraku, mereka terus mengerjakan keselamatan itu sampai mereka maju dan terus maju hingga mereka ada sejajar dengan posisi kita saudaraku. Dan ketika mereka terus mengerjakan itu, engkau tidak mengerjakan, engkau bakal ketinggalan. Mereka akan melaju, mereka akan melambung saudara saya. Dan tanpa engkau sadari, lama-kelamaan keselamatan bisa hilang. Amin. Ingat ini baik-baik saudara-saudaraku. Jangan main-main dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu ya. Ini akhir zaman, kita kerjakan keselamatan itu saudaraku. Orang yang bekerja, dia pasti mendapatkan hasilnya. Sementara yang tidak bekerja, dia tidak akan mendapatkan hasilnya, saudaraku ya. Oke, mari kita lihat yang berikutnya, saudaraku. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Dia sedang memanggilmu melakukan proyek keselamatannya. Berapa banyak saudara percaya malam ini Tuhan sedang memanggil kita untuk mengerjakan proyek keselamatannya? Lambaikan tangan. Amin. Nah, karena itu jangan sia-siakan. Hidup ini sebuah kesempatan. Hidup ini adalah sebuah opportunity yang Tuhan beri bagi saudara saya untuk saudara bisa mengerjakan proyek keselamatan ini. Siapakah orang yang tidak bisa mengerjakan proyek keselamatan itu? Orang yang sudah mengabaikan proyek itu, dan ketika dia dipanggil Tuhan, dia sudah tidak punya keselamatan lagi. Dia mau bilang, Tuhan beri aku kesempatan untuk aku bisa ikut Zoom, untuk aku bisa melayani, baik sebagai seorang yang menaikkan doa profetik, sebagai seorang yang menyampaikan pengumuman, atau sebagai seorang yang mengkoordinir ibadah, atau bisa membawa orang-orang datang pada Tuhan, atau aku bisa membuka rumahku untuk tempat kebaktian. Sudah tidak mungkin, sudah tidak bisa. Karena apa? Sudah hilang keselamatan itu, ya. Sudah hilang kesempatan itu. Jadi orang itu tinggal menyesal, tapi sudah tidak ada gunanya, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu sekalian,
Tuhan sedang memanggil saudara saya untuk mengerjakan proyek keselamatanku ya. Jadi mereka tidak punya kesempatan lagi. Nah, kita yang masih hidup ini masih diberi kesempatan, saudaraku. Kalau dulu waktumu habis untuk hal-hal yang sia-sia, sekarang Tuhan ingin engkau fokus kerjakan keselamatanmu supaya keselamatanmu tidak hilang, saudaraku. Amin. Nah, Bapak Ibu, hal ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes 12 ayat 25 sampai dengan 27. Dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu, ada 3 kebenaran yang kita pelajari di sini tentang siapakah orang yang mengerti proyek Allah bagi hidupnya, ya, bagi hidupmu dan hidupku, saudaraku. Orang yang mengerti proyek Allah bagi hidupnya, saudaraku, dia adalah orang yang memiliki 3M, saudaraku, ya. Ada 3M di sini. Nah, M yang pertama bernama mencintai Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara mau tahu orang itu mengerjakan proyek Allah atau tidak, saudara lihat apakah dia mencintai Tuhan atau tidak, saudaraku. Orang-orang mencintai Tuhan, dia pasti melakukan segala perintah Tuhan. Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Omong kosong, orang bilang aku cinta Yesus, tapi tidak pernah berbuat apapun bagi Tuhan. Tidak pernah melayani dengan baik, tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, itu bukan mencintai Tuhan, itu namanya mencintai dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, orang yang mengerjakan proyek Allah bagi hidupnya, dia adalah orang yang mencintai Tuhan Yesus Kristus terlebih utama dari nyawanya sendiri. Amin. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 12 ayat 25. Ya, Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Amin. Yesus dengan tegas, sebuah peringatan disampaikan pada umat Tuhan di akhir zaman ini. Sebuah peringatan Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Tuhan katakan barang siapa mencintai nyawanya, saudaraku, orang yang mencintai nyawanya lebih daripada Tuhan Yesus, ia akan kehilangan nyawanya. Amin. Nyawa itu apa? Nyawa itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berarti bagimu, sesuatu yang engkau anggap itu sangat-sangat amat penting. Yaitu apa, saudaraku? Waktumu, hidupmu, kesenanganmu, ya saudaraku, keluargamu, apalagi uangmu, itu nyawa, saudaraku, ya. Apalagi sesuatu yang kau cinta, yang kau kasih, itu nyawa. Kalau engkau mengasihi, mencintai nyawamu lebih daripada Tuhan, maka dengar baik-baik sebuah peringatan Tuhan gak main-main. Engkau akan kehilangan nyawamu, ya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Sekarang saudara mau pilih yang mana? Saudara mau mencintai Tuhan Yesus terlebih utama dari nyawamu sendiri, atau saudara mencintai nyawamu sendiri lebih daripada Tuhan Yesus? Hati-hati kalau engkau mencintai nyawamu lebih daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan dengan tegas berkata, engkau akan kehilangan nyawamu. Nah, karena itu saudaraku, hari ini pastikan bahwa engkau mengerjakan proyek Allah. Orang yang mengerjakan proyek Allah, tanda yang pertama, yaitu dia punya M yang pertama, dia mencintai Yesus, Tuhan Yesus. Ya, lebih utama dari nyawanya sendiri, lebih utama dari kesenangannya, lebih utama dari segala acara-acara yang dia inginkan, saudara-saudaraku, yang ingin bisa memuaskan hasratnya, memuaskan kesenangannya. Orang yang demikian, saudaraku, Alkitab berkata jangan kaget kalau satu hari engkau kehilangan nyawamu. Itu nyawa bisa bicara juga, saudara, bisa juga anak, bisa juga orang tua, bisa juga saudara. Saudaraku, engkau akan kehilangan nyawamu. Ini firman Tuhan yang tegas berkata demikian. Apakah aku boleh mengasihi anakku? Boleh. Tapi kalau engkau mengasihi anakmu lebih daripada Tuhan, itu yang berbahaya, ya. Apakah aku tidak boleh mengasihi suamiku? Boleh. Apakah aku tidak bisa boleh mengasihi istriku? Boleh. Engkau mengasihi, tapi kalau kasihmu engkau berikan lebih daripada Tuhan, hati-hati, engkau akan kehilangan nyawamu, ya. Apakah aku tidak boleh mengasihi uang? Boleh, engkau punya uang, saudaraku. Tapi kalau engkau mencintai uang lebih daripada Tuhan, engkau akan kehilangan uangmu. Saudara, ini firman Tuhan bilang dengan tegas, ya. Bukan saya yang bilang, ini firman bilang dengan tegas. Jadi sekarang pilihan ada pada kita, ya. Ingat, ini peringatan Tuhan bagi kita semua di akhir zaman ini. Jangan main-main, saudaraku. Karena firman tidak mungkin bohong. Apa yang firman katakan itu ya dan amin. Saudaraku, karena itu Bapak Ibu sadar, saudaraku, bahwa hari ini Tuhan ingin engkau mengerjakan proyeknya Tuhan. Amin.
proyek Allah. Tanda yang pertama, dia mencintai Tuhan Yesus Kristus terlebih utama dari nyawanya sendiri, lebih utama daripada Yesus, lebih utama daripada suami, lebih utama dari istri, lebih utama dari anak, lebih utama dari cucu, lebih utama dari orang tua. Ini penting, saudaraku. Yesus harus di atas segala-galanya, ya. Bahkan Yesus lebih utama dari uang, dari harta yang kau miliki. Itu penting supaya pada akhirnya engkau tidak kehilangan semua yang engkau inginkan itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Tanda yang kedua dari orang yang mengerjakan proyek Allah itu apa? Dia adalah orang yang punya M yang kedua. M yang kedua itu artinya melayani Tuhan Yesus. Ya, dengan dia mengikutinya, mengikuti Yesus, dan kemudian dia setia berada bersama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia ada di situ. Kemanapun Yesus berjalan, dia ikut berjalan dengan Yesus. Pada saat Yesus berhenti, dia juga berhenti, saudaraku. Jadi ini orang yang benar-benar, saudaraku, dia mengerjakan proyek Allah, yaitu dia melayani Tuhan Yesus. Jadi ingat, saudaraku, kasih untuk mengasihi Tuhan, lalu kemudian engkau melayani Tuhan Yesus, ya. Dengan engkau terus mengikutinya dan tetap setia berada bersama dengan Yesus dalam segala keadaan. Gandoli Tuhan, gandoli Yesus, terus dekap dia, saudara. Terangkul dia, jangan lepaskan dia, saudaraku. Dialah harta satu-satunya yang kau miliki. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 26. Iya, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Amin. Haleluya, luar biasa sekali. Tuhan katakan luar biasa, ya. Barang siapa itu di dalamnya ada saudara dan saya. Ada orang-orang percaya yang mencintai Tuhan, yang hatinya tidak melekat dengan nyawa saku, tapi hatinya melekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan. Nah, orang-orang ini, barang siapa melayani aku, melayani Yesus. Tuhan bilang apa? Ia harus, katakan harus. Harus itu adalah hukumnya wajib. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, setuju tidak setuju, percaya tidak percaya, harus, saudaraku, ya. Harus itu hukumnya wajib. Kalau engkau tidak melakukannya, maka engkau bersalah di hadapan Tuhan, engkau berdosa di hadapan Tuhan, engkau melanggar segala perintah Tuhan, ya. Tuhan bilang, ia harus apa, saudaraku? Mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Haleluya. Pak, aku capek, Pak. Tuhan bilang harus. Pak, aku banyak acara, Pak. Tuhan bilang harus. Pak, aku masih banyak urusan-urusan. Tuhan bilang harus, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang mengerti bahwa dia sedang melakukan proyek Allah, bukan proyek si A, proyek si B, bukan proyek pendeta, tapi dia melakukan proyek Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, dia akan melayani Tuhan Yesus. Orang tidak melayani Tuhan Yesus, aku tetap melayani Tuhan Yesus. Ya, apakah melayani harus jadi pendeta? Tidak harus, saudaraku, ya. Tuhan pakai saudara dengan kapasitas, dengan sesuai dengan talenta dan kemampuanmu. Kalau semua jadi pendeta, siapa yang jadi jemaat, saudaraku, ya? Apapun pekerjaan profesimu, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang bapak kepala keluarga, sebagai seorang pengusaha, semua kita melayani Tuhan, ini harus, saudaraku. Kalau engkau tidak melayani Tuhan, engkau melayani siapa? Masa kita melayani setan, iblis, bapa pembohong? Kan tidak. Atau kita bisa melayani diri sendiri? Tidak. Kita melayani Tuhan, saudaraku. Anda datang beribadah malam ini aja, walaupun engkau tidak bertugas sebagai pendoa profetik, atau engkau tidak bertugas sebagai yang menyampaikan pengumuman, tapi engkau hadir juga malam ini mendengarkan firman Tuhan, itu sama saja engkau sedang melayani Allah. Amin, saudaraku. Kapan kita berhenti melayani Allah? Sampai kita, saudaraku, pulang ke surga pun kita tetap masih melayani Allah di sana. Ya, kita terus menyembah Tuhan, saudaraku. Jadi yang namanya melayani Tuhan itu tidak ada pensiunnya. Orang bekerja di kantor pemerintah, di kantor swasta, perusahaan, itu pasti ada masanya dia pensiun, ya, dengan umur yang sudah ditetapkan. Tapi melayani Tuhan tidak ada kata pensiun, melayani selama-lamanya, ya. Sampai akhir hidupmu, sampai engkau pulang ke surga, engkau tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Orang yang mengerti tentang proyek Allah bagi dirinya, dia punya M yang ketiga. Nah, M yang ketiga itu adalah merasakan
bagaimana Tuhan Yesus terharu dengan misinya pada misi penyelamatan itu, ya. Misi penyelamatan ini membuat Yesus begitu terharu. Dia akan naik ke atas kayu salib. Itu yang membuat dia terharu, saudaraku. Memang secara manusia rasanya dia sepertinya berat, rasanya dia tidak sanggup. Tapi demi misi penyelamatan umat manusia, Yesus harus naik di atas kayu salib, ya. Dia tergantung di antara langit dan bumi supaya hidupmu dan hidupku diselamatkan oleh karena proyek Allah ini bagi kita sekalian. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 27. Ya, Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Amin. Amin. Perhatikan kata-kata Yesus. Sekarang jiwaku terharu. Terharunya bagaimana? Dikatakan, dan apakah yang akan kukatakan? Sebagai manusia yang mau bilang apa kepada Bapa? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Maksudnya secara manusia, secara daging. Ya, saudara, Yesus bilang, jangan, kalau boleh aku jangan naik ke atas kayu salib. Tapi dia bilang apa? Tidak. Sebab untuk itulah, untuk misi penyelamatan ini aku datang ke dalam saat ini. Dia datang di dalam saat yaitu untuk menyelamatkan manusia, kita semua. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib, apa yang terjadi dengan nasib umat manusia yang sekian banyak, sekian miliar orang di dalam dunia ini? Kemanakah hidup semua umat manusia termasuk kita akan berakhir? Jawabannya cuma satu, akan berakhir dalam kematian selama-lamanya. Akan ada ke dalam neraka, saudaraku, ya. Itu sangat mengerikan. Makanya kita bersyukur, saudaraku, proyek Allah, Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Bapa juga rela menyerahkan Yesus bagi kita, saudaraku. Dia mati menebus dosamu dan dosaku, hidupmu dan hidupku, supaya kita yang berdosa, kita diampuni, kita yang lemah, kita dikuatkan, kita yang susah, kita dihiburkan, kita yang takut diberikan damai sejahtera, kita yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan Tuhan, kita yang kekurangan, aku dicukupkan segala kebutuhan kita, ya. Bahkan kita yang miskin diperkaya oleh Kristus Yesus saat dia rela menjadi miskin di atas kayu salib, dan endingnya berakhir dengan happy ending. Itulah sebabnya Allah sangat memuliakan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk ke segala lutut yang ada di bumi, yang ada di sorga, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan saudara-saudara yang mendengarkan akan khotbah ini melalui juga YouTube, dimanapun engkau berada hari ini, saya berkata sebagai hamba Allah, buka hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tanpa Yesus engkau binasa, tanpa Yesus engkau akan mati, tanpa Yesus engkau akan gagal, tanpa Yesus engkau tidak selamat. Hanya dalam Yesuslah engkau diselamatkan. Dan aku percaya malam ini ketika engkau didoakan, penyakitmu juga disembuhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat hasilnya apa bagi orang yang mengerti proyek Allah bagi dirinya. Mari kita lihat yang pertama, saudaraku. Ini dia luar biasa, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Dia memelihara nyawanya untuk hidup yang kekal. Jadi kalau orang tidak mencintai nyawanya, saudaraku, dia mencintai Tuhan di atas segala-galanya, maka dia akan terpelihara nyawanya sampai untuk hidup yang kekal. Kita lihat ya, Yohanes 12 ayat 25. Ya, Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Jadi saudaraku, hasil dari orang mengerti proyek Allah bagi hidupnya, dia akan memelihara nyawanya. Artinya nyawanya itu tidak hilang dari hidupnya. Nyawanya itu dipelihara terus bersama dengan dia. Untuk apa? Hidup yang kekal, ya, everlasting life. Kita sekarang ada di dalam wadah everlasting life, City Everlasting Life Community Church, ya.
Kita ada di dalam gereja hidup yang kekal, komunitas gereja hidup yang kekal. Jadi ini tugas gereja hidup yang kekal ini mentransfer orang dari bumi ke sorga, ya. Makanya lewat khotbah-khotbah pengajaran itu penting sekali, saudaraku. Jadi hari ini pesan saya sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, cintailah Tuhan Yesus di atas segala-galanya, melebihi nyawamu. Kalau engkau hanya sekedar mencintai nyawamu, engkau bakal kehilangan nyawamu, ya. Itu Tuhan sudah katakan. Nah, hari ini kita sadar, berkata dan berjanji, bertobat sungguh-sungguh, dan engkau lebih mencintai Yesus di atas semua yang engkau cintai. Ya, termasuk uangmu, hartamu, anakmu, suamimu, istrimu, menantumu, mertuamu, orang tuamu, cinta Yesus di atas segalanya. Supaya pada akhirnya engkau tidak kehilangan semuanya itu. Katakan amin. Mari kita lihat. Yang kedua, hasil yang kedua dari orang yang mengerti proyek Allah bagi hidupnya, perhatikan baik-baik, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia bersama Yesus, ya, bersama Yesus dia akan dihormati oleh Bapa. Wow, luar biasa. Bapa di sorga akan menghormati saudara dan saya yang mengerti proyek Allah dalam hidup kita semua. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 26. Ya, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Haleluya, barang siapa melayani aku. Ingat, kalau engkau melayani Tuhan, satu hari kelak engkau dihormati oleh Bapa. Mungkin hari ini engkau dalam persoalan, dalam pergumulan. Orang tidak menghormatimu, istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, mertuamu, menantumu. Ya, saudara-saudaramu tidak menghormatimu. Tapi engkau terus melayani Tuhan dengan setia. Maka ini yang terjadi. Bapa yang di sorga, dia menghormati engkau dan saya. Amin, saudaraku, ya. Dapat penghormatan dari Allah itu jauh lebih mulia daripada penghormatan dari manusia. Kadang-kadang penghormatan dari manusia itu, saudaraku, kamuflase. Kadang-kadang tidak, saudaraku, tidak jujur, ya. Kadang-kadang tidak 100% murni. Tapi kalau engkau melayani Tuhan dengan segenap hati, Bapa di sorga akan menghormatimu. Dan ingat baik-baik, sebagai bonusnya, bukan cuma engkau dihormati oleh Bapa di sorga, anak-anakmu akan terpelihara, anak-anakmu, cucu generasimu akan terjamin hidupnya, ya. Jadi melayani Tuhan tadi saya katakan tidak harus jadi pendeta. Engkau hadir dalam kebaktian seperti ini, baik pagi maupun malam, engkau dengarkan firman Tuhan supaya imanmu bertumbuh, itu engkau sudah melayani Tuhan. Haleluya. Dan bersyukur kalau engkau sudah dengar firman Tuhan, engkau pahami dan engkau bilang, Tuhan, sekarang waktunya saya mau ambil bagian dalam pelayanan. Saya mau, ya Tuhan, ditugaskan jadi apa? Pendoa profetik. Jadi yang menyampaikan pengumuman, atau selaku engkau bisa pakai HP-mu untuk mengundang banyak teman-temanmu untuk hadir dalam kebaktian ini supaya mereka dengar firman Tuhan, mereka yang susah hatinya dihiburkan, mereka yang lemah mereka bisa dikuatkan, mereka yang jatuh bisa diangkat kembali, bahkan mereka yang sudah hancur bisa dipulihkan hidupnya, bahkan keluarganya dipulihkan, saudaraku, ya. Bahkan ketika mereka sakit pun tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan bekerja untuk menyembuhkan mereka. Katakan amin. Itu engkau sudah melayani Tuhan. Engkau mendoakan pendeta, engkau juga sudah melayani Tuhan, saudaraku. Mungkin saya tidak lihat apa yang saudara lakukan di kamarmu waktu engkau berdoa untuk saya, tapi Tuhan, Bapa kita di sorga melihat apa yang engkau lakukan. Engkau mendoakan pendeta di dalam doa, engkau mensupport di dalam doa, engkau mensupport di dalam keuanganmu. Bapa di sorga menghormati apa yang engkau lakukan. Katakan amin. Dan kabar baik adalah engkau yang menabur, engkau akan menuai kembali 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Yang percaya lambaikan tangan dan kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini namanya proyek Allah. Kita sama-sama mengerjakan, ya. Kalau kita tidak mengerjakan dengan baik, kesempatan demi kesempatan yang datang dan engkau tidak meresponi, engkau mengabaikan, satu hari kesempatan itu hilang dan engkau akan menyesal. Engkau bilang, Tuhan, kenapa aku tidak melakukannya? Aku baru sadar, tapi sudah terlambat, Bapak Ibu, ya. Sebelum terlambat, ambil waktunya, ambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku. Haleluya, lihat, ya. Ini dia, saudara, proyek Allah bagi hidupmu. Ini hasilnya. Bagi orang yang taat pada firman Tuhan, dia mengerti bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan. Saudaraku, misinya datang untuk menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Orang-orang berdosa perlu keselamatan, yaitu kita semua ini. Amin. Mari kita lihat ayatnya, ya. Yohanes 12 ayat 27. Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini.
Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Amin. Amin. Sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Untuk apa? Misi keselamatan ini Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Jadi saatnya dia memberikan kita keselamatan. Katakan amin. Alkitab berkata pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Saudaraku, buka hatimu sekarang. Biarkan Tuhan bekerja, Tuhan menjamah engkau. Engkau yang saudara sudah mengabaikan panggilan Tuhan dalam hidupmu, kembali kepada panggilan Tuhan. Supaya engkau bisa lihat, Bapa di sorga menghormati apa yang kau lakukan untuk kemuliaan namanya. Bukan untuk proyek pendeta atau proyek si A, si B. Kita lakukan ini proyek Allah. Tuhan berkati. Oke, kita akan doakan Pak Darmawan malam ini. Puji Tuhan ya. Dan baik, malam hari ini Pak Darmawan akan berdoa buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Haleluya. Udah. Ya, selamat malam Pastor, Ya, selamat malam. shalom. Ya, teman-teman. amen. Mari kita berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, ini kami Bapa, semua teman-teman dan sahabat, kami rindu Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman ini Bapa. Tuhan Yesus, materaikanlah Bapa, firman Tuhan yang kami dengar ke dalam hati jiwa seluruh langkah perjalanan hidup kami. Sehingga kami mau belajar Bapa, hari demi hari Roh Kudus menjamah kami. Tuntun kami Tuhan, bawa kami berjalan di dalam terang firman Tuhan. Bawa kami Tuhan belajar taat setia kepada firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar. Berikanlah kepada kami kemampuan Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Hari demi hari kami belajar, terus belajar Bapa, menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa, Engkau sangat amat baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor John Sarpuna beserta Ibu Gembala dan Ibu Sintan ini dan juga anak-anaknya. Tuhan berkati Pastor John, Bapak urapi dan pakai lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan dalam pelayanan dan penginjilannya. Sehingga setiap hari firman Tuhan yang disampaikan memberkati kami semuanya. Tuhan bawa juga gembala kami Tuhan, Pastor John Sarpuna, kepada orang-orang yang berpengaruh Tuhan dalam setiap pelayanan penginjilannya. Sehingga apapun yang dikerjakan, yang dijalankan, Tuhan memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Penyertaan perkenanan Tuhanlah, perkenanan-Mu lah Bapak, yang setiap hari akan menguatkan setiap pelayanan dan penginjilan yang dijalankan oleh Pastor John Sarpuna. Bapak, kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami, sahabat kami, satu persatu yang malam hari ini mengikuti ibadah Jumat online Gereja CLCC. Tuhan berkati kami semua satu demi satu Bapak. Tuhan menyertai kami, menolong kami. Dan semua yang kami lakukan, kerjakan, usahakan. Tangan Tuhan yang menopang kami. Tuhan yang buat berhasil dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Bapa yang maha baik. Berikanlah kepada kami Tuhan iman yang kokoh Tuhan. Iman yang utuh. Iman yang disertai perbuatan yang nyata dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Sehingga Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Tuntun kami Tuhan. Untuk hari demi hari pertumbuhan iman kami bisa berbuah dengan baik Bapa, berbuah dengan lebat dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Hingga hari demi hari Tuhan, kami belajar Bapa, terus belajar. Pertumbuhan iman kami naik dan naik, terus bertumbuh, bertambah di dalam Kristus kami. Bapa, berikanlah kepada kami hati yang penuh dengan sukacita yang melimpah Tuhan, di dalam kasih-Mu Bapa. Mampukan kami juga Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani, Bapak. Hidup kami, Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengandalkan-Mu, Bapak. Kami belajar berserah sepenuhnya kepada-Mu, Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Dan berharap sepenuhnya kepada-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan, sumber kekuatan dan sumber pertolongan yang sanggup menolong kami. Dan sanggup memulihkan seluruh kehidupan kami. Bapak, Engkaulah tempat pengharapan kami. Engkau satu-satunya tempat perlindungan dalam kehidupan. Seluruh langkah perjalanan kehidupan kami, Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dan yakin pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktu ini. Pertolongan Tuhan semua dalam kehidupan kami, baik dan semuanya sempurna. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Dengarkanlah permohonan doa kami, Bapa. Kami panjatkan dengan kerendahan hati.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Tuhan, kami memohon dan meminta kepada Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Oke, Bapak Ibu, mari arahkan tangan di depan layar monitor untuk Pak Darmawan, dan ini Pak Darmawan bersama Bu Hananova. Demikian semua yang hadir pada malam ini tentu punya pergumulan, bukan? Oke, malam hari ini arahkan tangan buat di depan layar monitor. Kita doakan Pak Darmawan dan Ibu Hananova dalam nama Yesus. Kalau engkau melayani Tuhan dengan segenap hati, Bapa menghormati apa yang kau lakukan. Dan dengarkan ini Pak Darmawan, Ibu Hananova, Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Meskipun situasi orang boleh berkata sulit, orang boleh berkata berat, orang boleh berkata susah, tapi Tuhan akan memperlancar semuanya itu, Tuhan akan memudahkan semuanya itu. Dalam nama Yesus, prospek yang kau lakukan sampai hari ini untuk orang-orang yang akan membeli produk-produk itu, Tuhan akan kirimkan orang-orang itu dari berbagai penjuru tempat, dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan bekerja saat ini. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagimu. Tetap melekat dengan Tuhan, jangan takut, ingat ini bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Lakukan apa yang menjadi bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian Tuhan adalah memberkatimu, bagian Tuhan adalah menyembuhkan penyakitmu, bagian Tuhan adalah menyelesaikan persoalanmu, dan bagianmu adalah tetap melekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Semua yang hadir pada malam hari ini, Ibu Rosalin, Ibu Weli, Pak Jonathan Ponedi, Ibu Magdalena, Bu Indriani, Pak Wongtir, Ibu Marta, Ibu Sinta, semua yang hadir malam ini, engkau melakukan bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau Tuhan melakukan segala sesuatu pasti selesai, tapi kalau yang manusia lakukan itu belum selesai. Tapi kalau Tuhan menyelesaikan, itu waktunya begitu cepat. Tuhan mempersingkat semuanya. Amin. Karena itu malam ini jangan ada yang takut. Siapa yang sakit malam ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan biarkan aliran kuasa Tuhan mengalir. Dan angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan, tanda engkau percaya, tanda engkau beriman, tanda engkau berserah. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, terima sekarang. Aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan, aliran kesembuhan sedang datang bagaikan sebuah aliran sengatan listrik yang masuk dalam tubuhmu dan sembuhkan engkau mulai dari bagian kepala, bagian dada, bagian leher, bagian perut, bagian kaki dalam nama Yesus. Bagian seluruh organ-organ tubuhmu yang sudah rusak, yang tidak berfungsi, diganti dengan yang baru di dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini semuanya dipulihkan, semuanya disembuhkan, semuanya diberikan kelegaan, diberikan kemenangan di dalam nama Yesus. Jadi sembuh, Ibu Marta jadi sembuh, Ibu Magdalena Sinta, semuanya disembuhkan Tuhan malam ini. Keuanganmu juga dipulihkan Tuhan malam ini. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Praise the Lord. Kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John waktu yang diberikan kepada kami. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ponidi dan juga Pak Dermawan yang telah mintakan doa peneguhan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati, tetap semangat, sehat selalu, mencari Tuhan, ya, luar biasa Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih kepada Ibu Rosalin yang membantu Pak John untuk membacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Rosalin, sehat selalu bersama keluarga. Salam buat Pak Bluri. Ya, juga terima kasih kepada hambanya yang setia Bapak John Sambunan MA yang telah melayani Tuhan di firman Tuhan pada malam hari ini, ya. Kita itu mencintai Tuhan lebih dari utama. Tuhan itu mintanya di nomor satukan, tidak mau Tuhan di nomor duakan. Kita itu mencintai Tuhan, ya, nomor satukan Tuhan, ya. Dan juga kita itu melayani Tuhan harus sungguh-sungguh. Jangan melayani Tuhan kadang-kadang
kita bersungut-sungut, itu nggak boleh. Kita harus melayani Tuhan dengan sukacita. Itu yang Tuhan mau ya. Nah, kita harus setia melayani Tuhan. Tadi Pak John bilang gandul Gusti. Kita itu gandul Gusti terus. Kan ada lagunya gandul Gusti ya itu. Kita itu disuruh tetap ikut Tuhan. Kemanapun mereka berada, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan juga kita bisa ya, misinya Tuhan, kita punya Tuhan yang selalu sumber dari sumber keselamatan itu Tuhan, dan juga kita harus menghormati Bapa ya. Firman-Nya pada malam hari ini ya, kita harus kalau kita menghormati Bapa, apapun anak-anak kami pasti Tuhan pelihara ya. Tadi itu firman-Nya tentang itu ya. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Terima kasih Pak John, firman-Nya luar biasa pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak John, sehat selalu dari Tuhan, jeripayanya tidak sia-sia, diberkati seluruh keluarganya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun. Kami silakan Bu Weli. Ya, baik, makasih Ibu Henry. Shalom buat kita semua. Ya, shalom Bu Weli. Ya. Ya. Mari kita menaikkan doa profetik. Yang pertama bagi bangsa dan negara, dan yang kedua bagi gereja CLCC. Amen. Dan kita akan mengaminkannya dengan airisi. Ya. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang sudah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli Hukubun. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Amin.
Nah, Ya, kembali kepada host Waktu kita saya malam ini. kembalikan, Ibu. ya, terima kasih kepada Bu Eli yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Eli, sehat selalu, semangat, diberkati keluarganya. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Bapak Dermawan dari Medan. Kami persilakan Pak Dermawan. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Kita akan membacakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor HP 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia Barat disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Jum pagi, lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pada pukul 4 pagi hari waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Ninik dengan memberikan like atau kasih tanpa jempol atau like sama dengan kasih tanda jempol, subscribe sama dengan nyalakan dan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan juga share ke yang lainnya. Selanjutnya spesial happy birthday bulan Juli 2023. Pastor John Sarbunan, MA, dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 18 bulan 7 2000 kita masuk pada tanggal 24 sudah 29 bulan 7 2023. Bapak Buri Tikaulu dan Ibu Rosalin Suma dari Jerman adalah hari ulang tahun pernikahan yang ke-57 tahun. Amin. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di nomor HP 0813 1418 2202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim dan Ibu Hana Nova. Amin. God bless you. Yes. Ya, terima kasih Pak Darmawan yang membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Darmawan bersama Bu Hana Nova. Kami percaya acara pernikahan di tanggal 2 Desember akan berjalan dengan lancar, tak kekurangan apapun juga. Tuhan memberkati. Dan terima kasih, mungkin ada dukungan doa yang mau minta didoakan oleh Pak John, silahkan. Kalau enggak, ya kita lanjutkan. Kami selaku koordinator mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar
percaya mujizat Tuhan masih ada, dan kita percaya ya Tuhan selalu menolong kita semua yang ikut Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Bu Rosalin, terima kasih Pak Darmawan, Bu Hana, Bu Weli, Pak Wongtir, sehat selalu, Bu Marta, Tuhan memberkati, tetap semangat, sehat selalu. Bu Sinta juga Tuhan berkati, sehat selalu Bu Sinta. Kami percaya Bu Sinta pasti ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, luar biasa ya Tuhan itu menolong Bu Sinta. Tuhan berkati semuanya dan memberkati Bapak John, selalu kita dukung Pak John terus agar Pak sehat semua. Memberi kesehatan Pak John, dan kemanapun mereka berada, Tuhan selalu menyertainya. Dan apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Pak John, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada PS John untuk doa berkat. Kami persilakan Pak John. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, untuk Pak Wongtir, tetap percaya Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Akan datang waktunya dan tidak akan lama lagi ada mujizat ajaib yang Tuhan sediakan bagimu. Terima sekarang dalam nama Yesus, bersama istri, anak, mantu, cucumu. Tuhan akan melindungi kalian dari segala bahaya. Akan ada berkat yang Tuhan akan curahkan dengan cara Tuhan yang ajaib untuk beberapa waktu ini, tidak akan lama lagi. Bahkan Tuhan dengan cara yang ajaib akan menyembuhkan tubuhmu, menyembuhkan penyakitmu dalam nama Yesus. Sehingga engkau dengan segenap hati mensyukuri akan anugerah Tuhan atas kebaikan Tuhan yang kau alami bersama istri, anak, mantu, cucumu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan sempurna. Untuk Pak Darmawan, produk-produk yang engkau pasarkan dalam nama Yesus, produk-produk itu menjadi eye-catching, akan menarik perhatian banyak orang dalam nama Yesus. Dan aku berkata saat ini juga, tidak ada sesuatu pun yang membuat bisnismu terhambat. Meskipun ada kompetitor yang lain, tapi Tuhan akan membuat engkau sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya bersama dengan calon istrimu, Ibu Hana, sepakat bahwa Tuhan akan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak rugi, ya, mengalami keberuntungan dan tidak akan mengalami kerugian, tetap sehat dan tidak sakit dalam nama Yesus. Tuhan akan membukakan sumber-sumber yang lain dalam nama Yesus. Tuhan akan memenuhi engkau dengan segala berkat-berkat yang terbaik. Setiap taburan demi taburan engkau tabur, pastikan sedang jatuh di tanah yang subur. Dan engkau akan melihat taburan itu akan tumbuh. Dan engkau akan menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu saat ini. Sebagaimana Tuhan memberkati Yabes berlimpah-limpah, Tuhan juga akan memberkati engkau bersama dengan Ibu Hana Nova dalam acara pernikahan kalian tanggal 2 Desember. Semua akan tercover dengan baik, semua akan tersedia dengan baik, bahkan di luar perkiraan, di luar hitungan akal manusia. Tuhan kerjakan itu dalam nama Yesus. Bahkan ada orang-orang kunci yang Tuhan persiapkan untuk menjadi mitramu, untuk mensupport engkau dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan mendengar doamu saat ini. Dan aku berkata, kesehatanmu 100% sudah disembuhkan, sudah dijamin oleh Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Rosalin, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Untuk Ibu Indriani, untuk Ibu Weli Hukubun, untuk Ibu Marta dalam nama Yesus, untuk Pak Jonathan Ponini dan Ibu Magdalena dalam nama Yesus, untuk Ibu Sinta. Malam hari ini semua yang datang dengan segenap hati percaya dengan iman, kau pulang bawa mujizat, kau pulang bawa kesembuhan dalam nama Yesus. Bahkan aku berkata malam ini, setiap orang yang mendengar firman dan melakukan firman, termasuk di dalamnya kau menabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan membuat apa yang kau nabur itu, hasil tuaianmu itu akan engkau nikmati, 30, 60, bahkan 100 kali lipat bersama dengan orang-orang yang kau kasihi. Engkau tidak akan kehilangan sesuatu yang engkau miliki saat ini. Dalam nama Yesus, engkau akan mendapatkan itu kembali ketika engkau mencintai Tuhan dengan segenap hati. Dalam nama Yesus, hari ini anak-anakku sudah dengar pesan Tuhan bahwa mereka mencintai Tuhan, maka mereka akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Mereka tidak akan mencintai nyawanya sendiri lagi, supaya mereka tidak kehilangan semuanya, tapi mereka akan mendapatkan kembali. Malam ini kami doakan Ibu Weli Hukubun untuk cucu Arsenio,
terima malam ini. Imanku berkata bahwa cucumu sudah disembuhkan, dan malam ini kami sepakat oleh kuasa Tuhan, anak Arsenio sudah disembuhkan, bicara lancar. Untuk juga cucu Aldo yang sedang mengikuti pendidikan kepolisian, dia akan mengikuti dengan baik, dan dia akan berdinas, dia akan menjadi seorang yang akan menjadi penegak hukum yang baik. Berkati ya Tuhan Pak Wahyu Kubun dan Ibu Sinta dalam proyek mereka. Tuhan, ajarin mereka untuk melakukan proyek Allah terlebih dahulu, dan mereka melakukan proyek mereka, dan kami percaya Tuhan akan membuat mereka tampil beda. Tuhan akan membukakan sumber-sumber yang lain dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan ini yang kami doakan untuk Ibu Rosalin bersama Pak Bruri untuk ulang tahun pernikahan mereka pada tanggal 29. Oh Tuhan, yang akan datang ini, dalam nama Yesus kami doakan biarlah Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, panjang umur, supaya mereka bisa menikmati kebahagiaan ulang tahun pernikahan. Oh Tuhan, yang ke-57 di bulan ini. Kami doakan anak, mantu, cucu semua diberkati Tuhan. Ibu Rosalin tetap percaya Tuhan memperhatikan setiap jeripayamu, setiap tangisan air matamu. Tuhan dengar, jangan takut. Tuhan sudah menampung dalam kirbatnya, dan saatnya dia akan mencurahkan itu ke bumi. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati ya Tuhan Ibu Indriani, berkati Ibu Rosalin, berkati Pak Darmawani, berkati Ibu Hana Nova, berkati Pak Wongtir, berkati Ibu Beliu Kubun, berkati ya Tuhan Ibu Indriani, berkati Ibu Marta, berkati Ibu Sinta, berkati Pak Jonathan Ponini dan Ibu Magdalena, berkati kami semua, anak-anak kami, Johan, Cindy, James, berkati mereka semua dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Rencana juga pelayanan di Madura Tuhan sertai, dan juga rekan-rekan yang Pak Darman sudah injili, kami percaya tidak akan lama lagi mereka akan datang percaya Yesus. Haleluya. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Selamat Tuhan malam. memberkati. Selamat malam. Pak Pendeta semuanya. Terima kasih Pak Pendeta untuk Terima doanya. kasih Pak John atas Amin. doa-doanya. Ya, Tuhan Bu Rosalin, berkati. Terima kasih ya. Pastor John atas doanya. Sama-sama. Terima Pak kasih Darmawan, atas Tuhan doanya. berkati ya. Pak Darmawan, Pak Ibu Hana, Wongkir, Tuhan berkati ya. Bapak Wongkir, Pak Wongkir, juga Bu Bu Marta, Lili, Bu Sinta, Indiani, semuanya Bu shalom. Marta, Bu Ya. Sinta. Amin. Ya, terima kasih. Berkati God semua. bless you all. Halo Ibu Gembala. Selamat malam. Selamat malam. Bu Rosalin, salam buat semua di Jerman, Pak Darmawan. Ya, Bu Ya, Indrani. terima salam buat kasih. teman-teman di Medan Saya ya. sampaikan. Terima kasih banyak Bu Hana Pastor. Nova, Tuhan berkati. Pak Yonatan dan Shalom. Kada. Shalom. Sama-sama. God bless all. Ya. Bye-bye. Bye. Halo Bu Indrani. Selamat malam. Selamat istirahat. Ya, berkati semuanya. Tuhan ya, Tuhan berkati. Bye. Terus Ya, terima kasih Bu Indriani. Ya. tempat tak beri. Ya. Ya.